Saya orang bingung. Kupingnya berbet. Berarti besok-besok kalau kita ekspor bisa ikut lah ya? Ya pikir-pikir dulu. Selamat malam pemirsa Donat Lurus, ketemu lagi dengan kami. Bahwa ya mungkin hampir sekitar sebulanan Mbak ya. Sebulan kita off, fresh istirahat. Dikarenakan sesuatu hal. Dan kebetulan ada rekan ini. Kita sudah mulai tune lagi di channel Misteri. Ada rekan yang memberi info spot untuk kita explore. Ada satu rumah yang dulu ditinggali tapi sekarang sudah ditinggalkan kosong. Setelah kosong nanti apapun yang terjadi itu kita berdasarkan kesaksian saksi nyata. Mas Aris ya diceritakan apa adanya, wis jujur wae. Men aku gampang nek mlaku arep mengendi-endi. Monggo. Iya, Gimana ya? Itu sih ya teman-teman anak-anak itu kalau pada main kadang ada yang ditakuti, ada nenek-nenek berbaju putih, ada bapak-bapak. Di mana itu Pak lokasinya? Ya, di dapur. Oh di dapur. Sebelah kamar mandi. Itu juga istrinya juga pernah dulu ya juga di sebelah sumur itu. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah, sama sekali belum pernah. Ya pernah anak-anak main, istri saya paling yang sering-sering ditemui istri saya. Kalau istri biasanya ditampakin sesuatu atau dengar atau apa ini? Pernah ditampakin sesuatu. Jadi pertama orang kecil, lama-lama gede Gede gitu iya. ya. Kalau suara-suara pernah nggak? Sering. Nyebut Ya, nama atau ya nggak cuma nangis itu, atau batuknya, terus ada suara orang mendengkur. Itu selama kakaknya meninggal itu sebelum 4 bulan itu sering diganggu suara-suara. gini ya Pak. Jadi Iya. rumah ini tadinya Tinggali sama istri saya. kakak ipar gitu ya. Kakak kandung. Kakak iparnya Bapak ya? Iya, Nah, kakak ya, itu saya. Mas. Ini berarti udah meninggal 40 hari. 40 hari. Jadi selama 40 hari itu banyak. Sebelum 40 hari banyak kejadian. Oh. Ada suara, ada bau-bauan harum. Semua kejadiannya rata-rata di dapur sumur ya? Di dapur sama sumur rata-rata sih. Kalau suara-suara di kamar depan. Kamar depan tuh sini. Ya. Oh depan. Iya. Oh. Manggil nama istri, Enggak cuma batuk, suara-suara. tapi pasti dari arah sini ya Pak? Iya. Seperti saya kan jarang di rumah jadi nggak tahu. Di rumah sini yang berani masuk ke sini malam cuma saya, nggak ada yang lain. Lainnya nggak berani. Nggak berani. Itu pernah ngumpul-ngumpul teman anak saya itu ya itu ditakuti di belakang itu nenek-nenek berbaju putih sama bapak-bapak berpakaian safari. Lah kalau yang berpakaian safari sini kan dulu bapaknya istri saya itu yang sering pakai safari hijau itu ya. Nah ini untuk yang baju putih perempuan. Nah itu kurang tahu. Katanya Kalau kata ini sih nenek moyang lah, istilahnya nenek moyang nenek-nenek. sini. Iya. Saya mau ngomong itu, saya belum pernah Kasih dikasih tahu. kenapa kan belum pernah sama sekali. Terus waktu istri katanya pernah Pernah di belakang sebelah Sini. sumur. awal mula bayangan terus ngedeni apa Iya ya? itu. Nah, Tinggi hitam Itu- terus tinggi sampai tinggi besar. Itu yang ditambah itu sosok atau bayangannya yang lama-lama Iya. ngedeni. Pertama bayangan, terus lama-lama sosok. Jadi katanya apa? Jari-jarinya seperti gedang ambon, gede-gedenya itu. Gede-gede banget. Jadi memang nek secara umum ya anaknya ya guru EBB tok sih secara umum. Jadi ya sudah enggak apa istilah orang asing lah. Dimanapun ada. Kalau masuk kamar sini katanya dingin banget, awalnya lain. Kamar yang ini. Ini ya, ini kan dulu tempat tidur kakak istri saya. Kalau yang ini? Kalau ini kosong. Itu kalau teman anak saya di sini di waktu tidur dideketin sama bapak-bapak katanya. Nggak ngomong apa-apa tapi. Enggak,
Terus kabur ya. Nah, ini menurut sekilas nih Pak Indra, Ya, seperti apa ini? jadi Sebelum kita adaptasi jalan-jalan, pertama nih auranya seperti apa ini? Jadi ini pribadi saya, tapi lo ya maaf untuk pelaku spiritual yang lain kalau misalkan punya prediksi lain beda dengan saya, ya mohon maaf. Ini secara pribadi tadi memang saya sudah pamitan karena dirasa sama saya rasanya ini pusatnya konang sumur dan sumbernya di situ. Seperti itu ya, jadi memang tadi sudah pamitan. Dan sudah saya sampaikan maksud kami ini tim Donat Pondok. Ya, pertama minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa, juga menyampaikan ke mereka-mereka bahwa yang punya rumah ini kepengin berayan lah. Jadi tidak saling mengganggu. Intinya ya ben netral Ke kamar. di lokasi ini. Iya, nun sewune ya Pak. Ini di sini ada Mas apa ini di depan? Mas Eko sama yang di depan Pak Kuswoyo. Pak Kuswoyo. Ini teman Donat Pontos. Ini kamar depan teman-teman. Ini seperti ini ruangannya mungkin. Seperti ini ada lemari, kasur, sepatu bot. Ini kasurnya. Bagian atapnya. Ini setelah nggak ditempatin buat base camp. Putra Supra Kebumen Pusaka Association. Ini teman-teman. Cuma waktu itu pernah kumpul di sini pada kabur ya Pak. Pada kabur. Gara-gara dikasih lihat nenek-nenek. Kamar 2, kamar pokok ini. Ini kamar yang kedua. Kita bisa pindah. Ini udah nggak dipakai. Gudang. Oh ini berarti sebenarnya satu ruangan disekat lemari nih ya Pak. Iya. Nah, seperti ini teman-teman, udah menjadi gudang. Dan ini untuk rekan-rekan perlu kami informasikan bahwa ada ya rekan juga yang ingin kepengin lah ngerasakna situasinya, rasanya uji nyali. Perlu perkenalkan saya ini. Saya perkenalkan ya Mas Eko namanya. Ngomongnya kayak. Itu dia Mas Eko. Ini uji nyali ki nembe ya Mas Eko. Iya. Perdana ini. Perdana pengen ngerasakan uji nyali bersama Donat Pontos. Ini memasuki dapur seperti yang diceritakan yang punya rumah. Masih rapi karena belum lama, baru 40 hari ditinggal, tidak dihuni. Nah ini masuk ke spot yang diceritakan oleh pemilik rumah. Kamar mandi, printing, kamar mandi terasa dingin dan mengkirik. Ini sumur yang diceritakan yang kadang ada suara dan tercium bau-bau wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumur yang tua lah, mungkin belum saya lahir udah ada gemeter. Terus ya ini yang nanti buat spot uji nyali Donat Pontos bersama saya baru pertama kali ya mau uji nyali di sini, tapi belum apa-apa udah meriting. Terus gimana ini? Taruh di mana ya?
Kena kene iki. Jarene ngadeg nang kene. Rasakna kaya apa? Kena kene. Iya. Ngadeg nang kono. Oh, dia ngomong rasane mandani kepriwe ya. Di posisi di sini apa? iya, iya. Kena kene iki. Rasane kupinge berbet kok asli. Bingung. Rasane bingung. Permisi nggih, Mbak. Sini bunyi. Kula mboten ajeng ganggu. Kula mau ajeng video. Video lah. Uji nyali. Soalnya nunggu pertama nih kula. Matur nih, Mbak. Ih, Yes. asli. Cepet maning kowe. Asli ki. Peidu ku iku. Iya. Ngadeg apa kayaknya bae. Ngadeg apa? Kayak ini berbet kuping itu. Ya wis ya, bagus ya. Ini maraton. Lanjut ya, Bang. Ya wis. Ya wis mangan. Saya sih uji nyali perdana Mas Eko sudah terlaksana. Ini kita tanyakan sing dirasakan apa kesaksian juga. Monggo Mas Eko diceritakan Mas Eko. Awalnya sih biasa, cuman pas kamar-kamar biasa. Cuman pas di masuk ke sumurnya itu kayak orang bingung. Kupingnya berbet apa sih ya? Dengung. Iya kayak itu gede-gede banget ya. Rasanya kayak terus kayak orang bingung lah sih. Yang jelas situasi sumur sama yang sekitar beda lah ya. Beda. Berbet kupingnya. Berarti besok-besok kalau kita ekspor bisa ikut lah ya. Ya pikir-pikir dulu. Ya, mungkin bisa saya perjelas bahwa kalau menurut rasa perasaan saya memang prediksi di situ pusatnya, dan seperti tadi Mas Eko bilang berbetnya pas di pinggiran. Caranya ngoncedak apa ya? Iri sama apa jenenge lah ya? Sing nguri kae. Itu memang di situ dia. Ya kalau mungkin yang bisa lihat secara siksen lah ya, di situ dua sosok, ya Mbak Kunde dan Gendowor. Cuma kalau Gendowor kan kategori jin, dia bisa berubah semaunya. Yang kadang-kadang juga bisa menyerupai si A, si B dan lain sebagainya. Itu yang bisa mengelabui kita manusia. Dan intinya memang tetap sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik makhluk kasar seperti kita manusia maupun makhluk halus yang goib. Ini memang harusnya berdampingan, tidak saling mengganggu. Gur kadang-kadang
untuk kita manusia kalau melihat penampakan seperti itu kan kaget, manusiawi, lumrah. Juga kadang bebauan, wangi-wangian apa itu kadang-kadang diabaikan, padahal itu harus diterjemahkan. Contoh misal ini kok mau bau dupa, biasanya ini netralisir, dia minta wangi-wangian. Itu pengertian menurut saya, tapi kalau menurut Yang lain. dengan yang lain ya monggo penerjemahannya masing-masing. Karena kalau kita bicara goib memang sulit karena tidak ada fakta nyata seperti itu ya. Rekan-rekan semua, Mas Kentung kan ngomong maning kene. Mas Kentung maning aku janji nate Mas Aris deh sore maaf. Wis konangan. Jadi Mengganggu apa enggak? Ya, kalau jangan. istilahnya keluarga saya itu mengganggu apa? Nah justru itu tadi saya pamitan ya, kalau bisa saya minta istilahnya cara Jawane urip brayan namanya, berdampingan antara yang goib dan yang nyata seperti kita ini berdampingan. Intinya orang gur goib, orang gur manusia kepengennya sing wangi-wangi, baik semua tindakan maupun omongan ya sing wangi. Sama lah seperti mereka pun ya maunya yang wangi-wangi. Tapi jauh menurutku ya wangi terus tuh. Wangi ini kan arep mangkat domba ini. Jadi ini hanya masukan ya Mas Aris, kalau di titik pusatnya itu dikasih wangi-wangi terserah jenengan. Tapi ya aja sabun laundry, ngondorani laundryan. Jadi kan ada kembang telon kan di pas itu gue ngomong wingi kae. Ya pokoknya uber rampene ya seperti itu saja cukup. Nanti kalau misalkan jenengan dikasih bau yang lebih spesifik, contoh misal kayak wambu kenanga, mambu mawar, wis di pasrah itu bagus. Istilahnya nggak menetralisir. Jadi bukannya kita mendoakan, tidak. Ya ibaratnya pada kalau kita bertamu seperti ini, jenengan terus nggak kena kopi, ya namping barang ya kayak gue. Hanya seperti itu ya Mas Aris, masukan dari saya, sekedar masukan. Jadi kalau sengaja mujud untuk saya loh, untuk saya mungkin itu sulit lah. Dan mereka-mereka yang pernah dikasih penampakan jadi itu secara kebetulan pas kebenar istilahnya nek ngomong kemenungsan. Masalah kan jelas-jelas dibatas. Dunia goib karo dunia manusia kan dibatas. Nggak boleh sembarangan jag-jagan istilahnya. Sing menungsa mung dunia goib, sing goib mung dunia manusia ora boleh. Itu etikanya seperti itu. Jadi nek pas amit-amit lah yang contoh jenengan pas dimare itu ya apa sih jenengan. Sedangkan kami jujur saja kami istilah yang sudah sering lah bersama kesini di tempat pemakaman, baik yang umum maupun yang punden, ya seperti itu. Hanya kadang cuma dikasih bau-bauan toh. Kalau wujud secara fisik, contoh seperti gelas ini katanya mokal ya. Masa iya wujud gelas itu. Iya, itu mokal istilahnya. Dari hal goib jadi fisik seperti kita, ada daging, tulang, itu katanya tidak masuk ke logika juga. Paling kalaupun wujud ya kayak kabut, apa asap gitu. Dan itu pun terus hilang, tidak mungkin bertahan apa maning jam-jaman ini nonsen bagi saya. Tapi bonek bagi rekan-rekan semua penerjemahannya masing-masing lah ya. Seperti itu, Dik. Oke. Ditutup. Ya. Monggo. Dan ini sekaligus saya sebelum closing saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Mas Aris yang sudah memberikan info spot untuk kami explore. Juga uber ramainya seperti ya biasa lah, wedang butak, wong ireng kan butak, Kena emping. Dan juga Mas Eko sing bersedia merasakan sensasinya uji nyali untuk yang perdana. Dan syukur-syukur nanti kalau undangan uji nyali bersedia ikut biar terbiasa.
Dan sekali lagi untuk rekan-rekan juga yang mantau, terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan jaga kesehatan, masih pandemi sih caranya. Salam sejahtera selalu. Mas Aris sama Mas Eko mau ngarep salam-salam Pak Dir. Kerupuk ngono tutup ge. Salam gue Pak RT lah. Orang ronda. Kurane ya. Wis cukup. Demikian eksplor malam hari ini di rumah Mas Aris. Bertitik pusat kita feeling ke sumur tua, termasuk peninggalan sumur tua. Mas Aris belum lahir mungkin bisa neng ya Mas Aris. Demikian ya untuk rekan-rekan, selamat malam, sampai ketemu lagi di lain spot lain waktu, sampai jumpa.